Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah mendengarkan para petugas sandinya, Empu Badatu memutuskan untuk segera menyerang benteng kota Raja Singosari. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ranggawuni dan Maisa Cempaka ternyata tidak dapat dipaksa untuk tetap tinggal di dalam istana dengan pengawalan yang kuat. Di saat-saat yang menentukan, mereka telah berada di pintu gerbang bersama sekelompok pengawal pilihan. "Tuanku," desis Maisa Agni. Ranggawuni tersenyum, katanya, "Aku merasa lebih aman berada di sini daripada di dalam istana. Selebihnya aku akan dapat melihat langsung apa yang akan terjadi. Bukan sekedar sebuah laporan yang barangkali tidak akan dapat sejelas jika aku menyaksikannya sendiri." "Tuanku," berkata Maisa Agni, "pasukan Empu Badatu kali ini adalah pasukan yang kuat dan buah. Mereka terdiri dari kumpulan orang-orang yang tidak mengenal batasan antara peradaban, karena sebagian besar dari mereka adalah orang-orang berilmu hitam." Tetapi Ranggawuni masih tetap tersenyum, katanya, "Bukankah aku seorang prajurit, Paman?" Maisa Agni menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak berhasil mempersilahkan Ranggawuni dan Maisa Cempaka berada di dalam istana. Namun dengan demikian, maka tanggung jawab Maisa Agni yang menjadi semakin tua itu menjadi bertambah berat. Kedua orang pemimpin tertinggi dari Singosari itu berada di dalam lingkungan pasukannya. Dalam pada itu, Empu Songgondaru ternyata telah berada di belakang pasukan Empu Badatu. Mereka siap untuk bertindak jika perintah datang setiap saat. Demikian perintah itu sampai kepadanya, maka Empu Songgondaru langsung dapat menikam pasukan Empu Badatu dari belakang. Sementara itu, tanpa prasangka atas kesiagaan pasukan Singosari yang tersembunyi, Empu Badatu telah membawa pasukannya maju dalam 3 jalur. Ternyata Empu Badatu masih juga berhati-hati. Ia menghentikan pasukannya beberapa ratus langkah dari pintu gerbang. Sejenak Empu Badatu mengawasi pasukan-pasukan yang mulai menjadi tegang. Ia sudah menerima laporan bahwa di perdukuhan itu tidak ada rintangan yang pantas diperhitungkan. Beberapa orang petani tinggal di dalam gubuk-gubuk kecil tanpa menghiraukan pertentangan yang timbul di Singosari. "Setiap laki-laki akan dapat menjadi hambatan gerakan kita," berkata Empu Badatu. "Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Seandainya mereka mencoba menunjukkan kesetiaannya pada Singosari, maka jumlah mereka tidak cukup banyak." Empu Badatu mengangguk-angguk. Sejenak ia melihat beberapa puluh langkah sebelah menyebelah kelompok-kelompok pasukan yang seakan-akan merupakan sayap dari gelar yang belum berbentuk itu, siap melakukan segala perintahnya. Tetapi Empu Badatu tidak perlu memasang gelar, karena lawan yang dihadapinya tidak akan banyak berarti. Sejenak kemudian, maka Empu Badatu pun telah memerintahkan pasukan kecilnya untuk mendahului pasukannya dalam keseluruhan. Pasukan kecil itu akan melalui jalan yang akan dilewati oleh pasukan induk yang dipimpin langsung oleh Empu Badatu. Namun agaknya para pengawas dari Singosari telah melihatnya, sehingga mereka pun segera melaporkannya kepada setiap pemimpin pasukan di pedukuhan-pedukuhan tertentu. Pengawas-pengawas itu pun memberikan laporan terperinci tentang gerakan pasukan Empu Badatu yang menjadi 3 kelompok terpisah. Menurut perintah, maka setiap kelompok pasukan harus menyesuaikan diri
pertempuran tentu akan segera pecah. Pasukan Purbadatu belum memasang gelar, sehingga yang akan terjadi adalah perang yang terpisah, berkata pengawas itu kepada para senopati yang terpisah-pisah. Kita akan bertempur dalam perang berubuh, berkata salah seorang senopati. Dengan demikian, maka kita harus mempercayakan setiap pelaku di medan atas dasar kepercayaan kepada diri sendiri. Demikianlah agaknya yang akan terjadi. Sepeninggal pengawas itu, maka setiap senopati memberikan beberapa keterangan kepada setiap pemimpin kelompok masing-masing, berusaha untuk menjaga keselamatan diri sendiri, karena yang akan terjadi adalah perang berubuh. Jumlah pasukan gabungan yang dipimpin oleh Mpu Badatu itu cukup banyak. Kita harus berhati-hati dan memperhatikan setiap keadaan yang berkembang, berkata seorang senopati kepada pemimpin kelompok di dalam pasukannya. Dalam pada itu, Maesa Murti dan Maesa Pukat telah mempersiapkan diri. Rasa-rasanya tidak sabar menunggu perintah untuk menyergap pasukan Mpu Badatu. Dari kejauhan, keduanya telah melihat pasukan yang datang mendekati pintu gerbang. Pasukan itu adalah sayap sebelah kanan dari pasukan Mpu Badatu, berkata Maesa Pukat. Kita akan bertempur di sayap kanan. Siapakah yang berada di induk pasukan? Bertanya Maesa Murti. Kakang Maesa Bungaran. Kenapa kita tidak ikut Kakang Maesa Bungaran saja? Maesa Pukat mengurutkan keningnya, katanya. Sebenarnya kita lebih senang berada di dalam pasukan Kakang Maesa Bungaran. Kita akan berada di induk pasukan dan bertempur melawan induk pasukan lawan. Mereka terkejut ketika mereka mendengar suara di belakangnya. Tetapi senopati besar Maesa Agni memerintahkan kalian berdua di sini. Maesa Pukat dan Maesa Murti mengerutkan keningnya, tapi mereka tidak menjawab. Sementara senopati itu meneruskan sambil tersenyum. Aku kira tidak ada bedanya bertempur di sayap atau di induk pasukan. Kita akan melakukan perang berubuh. Karena itu, kau berdua harus berhati-hati. Kita masing-masing tidak akan dapat mempercayakan diri pada kerjasama di antara setiap orang di dalam pasukan kita, karena pertempuran akan menjadi kacau dan bercampur baur. Kita hanya dapat mengenal ciri-ciri dan sekedar memberikan tekanan pada titik-titik tertentu di mana kita bertempur. Memang mungkin hal itu akan berakibat memberikan bantuan kepada kawan kita. Namun dalam hal tertentu, kita akan terpisah dan bertempur dengan kekuatan sendiri. Tapi itu bukan berarti bahwa apabila ada kesempatan, kita akan tetap membiarkan seorang kawan kita. Maesa Pukat dan Maesa Murti mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa perang yang akan mereka hadapi adalah perang yang sangat ribut. Dalam pada itu, pasukan kecil yang dikirim Mpu Badatu telah mendekati gerbang. Prajurit yang ada di dalam sebuah pedukuhan yang dilalui oleh sekelompok kecil itu sengaja membiarkan mereka lewat tanpa gangguan. Bahkan sebagian besar dari prajurit yang ada di pedukuhan itu bersembunyi di balik dinding-dinding batu halaman. Mpu Badatu tetap berhati-hati, desis senopati yang ada di pedukuhan itu, tetapi kemudian, namun ia akan terkejut jika induk pasukannya akan menghadapi pasukan yang tidak tergoyahkan. Maesa Bungalan yang ada di pedukuhan itu pula mengangguk-angguk, katanya. Pasukan kecil itu tidak akan pernah bertemu lagi dengan induk pasukannya. Seperti yang dikatakan oleh Maesa Bungalan, maka di padukuhan yang cukup besar mendekati gerbang kota, pasukan Singosari tidak membiarkan mereka lewat. Meskipun mereka tidak langsung menyergapnya, namun seorang penghubung telah memberikan isyarat kepada prajurit yang berada di pintu gerbang untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Pasukan kecil itu melalui padukuhan demi padukuhan dengan tanpa gangguan. Mereka mendengar isyarat yang dilontarkan dari pedukuhan yang baru saja mereka lewati. Pasukan kecil itu termangu-mangu sejenak.
Ketika mereka melihat pintu gerbang masih terbuka, agaknya setelah mendengar isyarat itu, barulah beberapa orang berusaha untuk dengan tergesa-gesa menutupnya. Tapi gerakan prajurit-prajurit Singosari terlalu lamban. Masih ada beberapa orang yang berada di luar, sehingga mereka masih harus menunggu. Kita akan mencegahnya, berkata pemimpin kelompok kecil yang dikirim oleh Empu Badatu. Lalu lontarkan isyarat agar Empu Badatu menyerang. Kita akan berusaha mencegah gerbang itu ditutup dan diselarak dengan sebatang kayu yang besar. Dengan demikian pasukan kita akan dengan mudah memasuki gerbang kota raja. Dengan demikian maka pasukan kecil itu pun telah berlari langsung menuju ke pintu gerbang. Sementara seorang di antara mereka telah membunyikan isyarat. Sebuah kentongan kecil yang melengking-lengking. Suara kentongan kecil itu ternyata melengking terdengar sampai ke tempat yang jauh. Apalagi ternyata bahwa ada penghubung yang ada di antara pasukan kecil itu dengan induk pasukan yang dapat menyambung isyarat itu dengan suara kentongan pula. Para prajurit Singosari sengaja telah membiarkan suara itu bersambung agar terdengar oleh induk pasukan Empu Badatu. Namun dengan demikian mereka pun telah bersiap menghadapi kemungkinan yang bakal terjadi. Empu Badatu yang berada di dalam induk pasukan mendengar isyarat itu. Karena itu maka ia pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk maju dengan cepat menuju langsung ke pintu gerbang. Sementara itu pasukan kecil yang mencoba untuk mencegah agar pintu gerbang itu tidak tertutup telah menyerang para prajurit. Tetapi prajurit-prajurit Singosari yang ada di pintu gerbang itu tidak mempertahankan diri. Mereka segera terdesak masuk ke dalam gerbang kota raja Singosari. Dengan penuh gairah perjuangan pengikut-pengikut Empu Badatu merasa bahwa mereka berhasil mendesak lawan-lawannya. Itulah sebabnya mereka telah mengejar para prajurit masuki gerbang untuk mencegah agar pintu itu tidak tertutup dan diselarak dengan kuat. Ketika pengikut-pengikut itu masuki gerbang, mereka merasa bahwa kemenangan telah mulai mereka miliki dengan menguasai gerbang kota raja itu. Bentar lagi induk pasukan mereka akan masuki kota raja dan menguasai seluruh isinya termasuk tahta. Tetapi yang kemudian terjadi benar-benar telah mengejutkan para pengikut Empu Badatu. Demikian mereka masuki pintu gerbang, maka tiba-tiba saja sekelompok prajurit yang kuat telah menyerang dan mendesak mereka ke samping, sehingga mereka telah bergeser dari pintu gerbang itu. Ketika pasukan prajurit menyerang, mereka dengan anak panah bagaikan hujan dari balik dinding batu di sebelah pintu gerbang itu. Maka mereka telah bergeser, apalagi ketika kemudian berlompatan prajurit-prajurit Singosari dengan tombak di tangan. Sejenak kemudian pertempuran telah terjadi di dalam pintu gerbang kota raja itu. Sekelompok prajurit yang lain telah berusaha untuk menutup pintu, dilindungi oleh prajurit-prajurit yang lain dari serangan para pengikut Empu Badatu. Licik, geram pemimpin kelompok pengikut Empu Badatu. Tapi tidak seorang prajurit pun yang menjawab. Mereka dengan keras telah menekan pengikut-pengikut Empu Badatu itu, sehingga mereka benar-benar telah terdesak. Tapi mereka tidak dapat lagi keluar dari pintu yang telah tertutup rapat dan diselarak kuat-kuat dari dalam. Namun demikian para pengikut Empu Badatu tidak cemas. Jumlah prajurit Singosari terlalu sedikit. Jika Empu Badatu tidak dapat memecahkan pintu, maka mereka akan melompati dinding tanpa kesulitan apapun. Karena itu dengan suara lantang pemimpin kelompok pasukan yang memasuki pintu gerbang itu berteriak, "Bertahanlah, bentar lagi induk pasukan akan masuki pintu gerbang ini dan memusnahkan segalanya. Kota raja akan rata dengan tanah, menjadi karangabang dan tidak berbekas. Kita akan membangun kota raja yang baru, yang jauh lebih besar dan agung dari kota raja ini."
Para pengikutnya pun telah bersorak. Mereka ternyata benar-benar telah dibakar oleh hasrat untuk menangkan pertempuran dengan membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Pertempuran di dalam gerbang kota raja itu pun segera berkobar dengan sengitnya. Prajurit-prajurit Singosari ternyata tidak terlalu sedikit sebagai yang mereka perhitungkan. Mereka muncul seorang demi seorang dari balik setiap daun dan bebatuan. Tetapi para pengikut Empu Baladatu yang menganggap bahwa sebentar lagi induk pasukannya akan memasuki pintu itu sama sekali tidak gentar menghadapi jumlah lawan yang semakin banyak. Dalam pada itu di atas regol dinding kota raja, 2 orang prajurit berdiri mengawasi keadaan. Mereka seolah-olah tidak mempedulikan apa yang terjadi di dalam pintu gerbang itu. Dengan seksama mereka mengamati keadaan, terutama jika ada gerakan yang mencurigakan atau kedatangan pasukan Empu Baladatu. Namun dalam pada itu ketika semua pimpinan prajurit Singosari menerima keterangan mengenai keadaan di pintu gerbang, maka mereka pun sadar pengikut Empu Baladatu harus diserang sebelum mereka mendekati pintu gerbang dan memberi kesempatan orang-orangnya memanjat dinding. Di padukuan yang terletak langsung di hadapan pintu gerbang, Maesa Bungaran telah bersiap. Pasukannya yang semula bersembunyi telah muncul di sebelah jalan yang akan dilalui pasukan Empu Baladatu. Demikian mereka masuki padukuan ini, kita akan menyergapnya, berkata Maesa Bungaran kepada Senopati yang ada di padukuan itu pula. Sementara itu isyarat harus dibunyikan. Setiap pasukan akan keluar dari penyamaran mereka dan menyergap ketiga kelompok pasukan Empu Baladatu sesuai dengan arah masing-masing. Senopati itu pun mengangguk. Diperintahkannya pasukan bersiap dan seorang penghubung dengan panah sendaren yang akan meluncur ke segala arah. Sejenak kemudian suasana pun menjadi semakin tegang. Pasukan Empu Baladatu yang tergesa-gesa menjadi semakin dekat. Mereka akan melintasi padukuan itu menuju langsung ke pintu gerbang. Sementara itu prajurit Singosari telah berada di balik dinding padukuan. Jika ujung pasukan Empu Baladatu masuk di padukuan itu, maka mereka pun akan segera berlompatan keluar dan menyerang pasukan Empu Baladatu dari segala arah. Empu Baladatu sama sekali tidak menyangka bahwa prajurit Singosari akan menyergapnya. Menurut perhitungannya, maka prajurit Singosari tidak akan cukup banyak untuk menahan serangannya. Tapi prajurit Singosari yang bagian telah ditarik dari daerah-daerah yang telah dikalahkan telah siap menunggu mereka. Justru suasana peperangan yang masih bergejolak di dalam dada mereka membuat prajurit-prajurit Singosari itu bersiap dengan darah yang panas. Demikian ujung pasukan yang tergesa-gesa itu memasuki padukuan, maka Senopati yang memimpin pasukan Singosari di dalam padukuan telah melambaikan tangannya. Isyarat itu kemudian telah diikuti dengan meluncurnya panah sendaren. Tidak hanya sebatang, tetapi disusul oleh yang lain berurutan. Ketika anak panah sendaren yang pertama meraung di udara, maka para pemimpin kelompok tidak menunggu lagi. Mereka pun segera meneriakkan aba-aba yang melepaskan setiap prajurit untuk menyerang lawannya dengan senjata di tangan. Empu Baladatu yang memimpin langsung pasukannya terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa di balik dinding itu telah bersembunyi prajurit Singosari yang menunggunya. Karena itu maka langkahnya pun terhenti dengan serta-merta yang memberikan isyarat agar pasukannya melangkah surut keluar dari mulut lorong yang memasuki gerbang padukuan. Pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Kedua pasukan itu pun segera berbenturan. Prajurit-prajurit Singosari berlari-larian di luar dinding padukuan menyerang pengikut Empu Baladatu yang berada di ekor iring-iringan itu. Sementara itu pasukan Empu Baladatu pun tidak menunggu.
Mereka segera menghambur, menebar, menyongsong prajurit yang menyerang mereka dari balik dinding batu. "Inikah cara prajurit Singosari bertempur?" teriak Empu Badatu. "Aku kira prajurit Singosari akan bersikap menunggu kedatangan kami dalam gelar dan dengan dada terbuka. Ternyata kalian telah bersembunyi seperti perempuan, kemudian dengan licik telah menyergap kami." Tidak seorang pun yang menjawab, tapi prajurit Singosari itu menyergap mereka dengan garangnya. Dalam benturan itu ternyata bahwa prajurit Singosari jumlahnya memang terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pengikut Empu Badatu. Bukan saja di induk pasukan, tetapi di kedua kelompok yang lain yang telah disergap oleh prajurit-prajurit Singosari dari pedukuhan terdekat. Pasukan Empu Badatu merasa bahwa tugas mereka akan segera selesai. Tetapi Empu Badatu menjadi tegang ketika ia melihat dari pedukuhan-pedukuhan yang lain, kelompok-kelompok kecil prajurit Singosari telah berlari-larian menuju ke arena pertempuran yang menjadi semakin panas. Sekali lagi Empu Badatu berteriak, "Licik! Singosari telah kehilangan sifat kesatiannya. Kalian telah lebih dari berandal-berandal kecil yang menunggu pedagang lewat untuk menyamun barang-barang dagangan mereka." Prajurit-prajurit Singosari tidak menjawab, tapi kata-kata Empu Badatu itu telah membuat darah mereka menjadi semakin panas. Maisa Bungalan yang berada di induk pasukan masih berdiri termangu-mangu. Dia sadar bahwa Empu Badatu adalah orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan, apalagi karena dasar ilmu hitamnya. Maka Empu Badatu adalah orang yang sangat berbahaya. Karena itu maka ia merasa mempunyai kewajiban untuk berbuat sesuatu agar Empu Badatu tidak dengan garang menghancurkan pasukan Singosari. Ia merasa ikut bertanggung jawab bahwa keganasan Empu Badatu itu harus dicegah. Dengan demikian maka Maisa Bungalan pun telah mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan pemimpin tertinggi dari mereka yang menganut ilmu hitam dan yang telah terpengaruh olehnya dengan harapan yang disangkanya dapat memberikan kemukten di masa depan. Dalam pada itu kelompok-kelompok yang dipersiapkan sebagai sayap pasukan, jika mereka harus memasang gelar, telah terlibat pula dalam pertempuran melawan prajurit Singosari. Maisa Pukat dan Maisa Murti yang tidak sabar lagi menunggu telah berlari-lari. Demikian mereka mendengar isyarat. Berhati-hatilah, Senopati yang berada dalam kelompoknya mencoba memperingatkannya. Tapi kedua anak muda itu tidak mendengarnya lagi. Mereka telah berhambur bersama prajurit-prajurit Singosari yang berada di paling depan. Di bagian lain, Lembu Ampal menghadapi keadaan dengan tenang. Ia tidak terlalu tergesa-gesa, dengan tenang pula prajuritnya mempersiapkan diri. Meskipun mereka bertindak cepat, namun tidak ada kesan tergesa-gesaan pada pasukannya. Namun dalam pada itu, maka sejenak kemudian, di depan pintu gerbang kota raja itu pun telah terjadi pertempuran yang seru menebar pada arena yang luas. Induk pasukan Empu Badatu telah membentur pasukan yang kuat di padukuhan yang terletak langsung di depan gerbang, sementara pasukan yang telah dipersiapkan menjadi sayap pasukan, jika kemudian membentuk gelar yang utuh, telah bertempur melawan kelompok-kelompok prajurit yang menyerang mereka. Ternyata bahwa prajurit Singosari masih cukup banyak dan cukup kuat untuk menahan pasukan Empu Badatu yang besar. Agaknya pasukan Empu Badatu yang terkejut itu untuk beberapa saat masih harus menyesuaikan diri dengan medan yang tidak disangka-sangka.